Iki soalnya tadi itu nunggunya berapa menit di sini? 1 jam. 1 jam ya? Oh, wis wayahe betul, wayahe. Sudah pada makan sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan semua? Sudah. Makan siang? Belum. Tanduk? Belum. Makan siangnya, makan siangnya belum. Meski gampang tanduk, tanduk? Belum. Oh. Hah? Oh, jam 3 puasa. Oh, puasa alhamdulillah. Bapak Pak Ibu puasa? Puasa? Wih, puasa ngapain piye yo? Oh, gitu ya. Oh, nanti kalau yang puasa mohon maaf ya kalau teman-temannya minum ya. Oke. Kalau semisal kok kepingin minum ikut ya enggak apa-apa sekalian lah. Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu? Yes. Hari ini nanti Mitra akan cerita tentang di mana lama terapinya itu kira-kira kalau terapinya lama itu bagus nggak? Bagus. Kalau terapinya lama bagus nggak? Bagus. Bagus. Bapak ibunya terapi di sini udah berapa lama? Lama ya? Berapa bulan? 2 bulan. Nah, 2 bulan bolongnya ping piro? 2 bulannya libur puasa. Oh, 4 bulan 2 bulannya libur puasa. Oh, lah kok jorong tetap wis nganu wis baik. Kalau Bu ini Pak siapa Pak Jarot? Pak Jarot sudah berapa kali terapinya? Bulan, tapi kalau seminggu libur sekali atau 2 kali saya. Oh, seminggu libur sekali 2 kali wis dijadwal ya? Dia punya kegiatan masalah. Oh, dia punya kegiatan. Nah, iki ngono sekarang tak takoki. Iya, sekarang tak takoki. Teman baru dikenalkan. Iya, teman barunya ini namanya siapa ini? Pak Anies. Beri tepuk tangan untuk Pak Jarot dulu semuanya. Pak Anies semuanya mana Pak Anies? Wih, waduh. Oh, itu jauh banget. Jauh. Berapa jam? 27 kilo mas. 27 kilo, berarti kira-kira kurang lebih ya 45 menitan ya. Nah, ini sakitnya apa Pak? Pinggang terus, gigi, apa meneh? Aku limo. Rapopo. Pak, di sini ya Pak Anies ya. Orang yang terapi di Happy Dream itu malah akeh-akehan penyakit ini, nek gak percaya. Iki limo, ono sing kowe itu lah. Pak Anies berapa? Ada kok berapa? Sampai sakit pinggang terus apa lagi? Lambung, terus. Macam sini. Pak Anies punya jantung enggak? Oh, punya jantung. Alhamdulillah, berarti gue gak di jantung soalnya. Terus apa lagi kira-kira? Lambung, sakit pinggang. Oh, gak ada meneh. Lutut. Kaki. Kaki kesemutan. Gak ono tangan kesemutan. Gerigingan. Oh, gerigingan yo. Mau jadi orang. Wis telu. Bulu leher. Cengang mboten. Mboten. Sirai kepalane kadang ngeluh mboten. Kadang ngeluh nek ora duit. Bapak Ibu. Tapi Pak Aniesnya fokusnya di pinggang hari ini ya. Oke, fokusnya di pinggang, mungkin ada juga di bagian lambung, tapi lambungnya mungkin masih bisa dikontrol ya. Nggak terlalu sakit, tapi jangan dibiasakan juga. Ketika kalau kitanya sudah punya yang namanya asam lambung ini, kontrol makan dan minumnya itu harus tepat waktu. Oke. Jangan sampai telat-telat lagi itu kalau punya asam lambungnya tinggi. Weh, wong lara asam lambung iki larane ra karuan jenengan iki, betul enggak? Wah, wis cekane mriki cekik wah, preye mboten karuan. Jenengan kok ibaratnya tombone mbok makmi langsung lah, yo ora mesti langsung mari. Betul enggak? Nah, apalagi sing usianya tua iki. Usianya lanjut kok kadang-kadang lali makmi. Lali ku nek wong lali makmi piye to asline to? Oh. Nek panas betul yo. Aku kadang-kadang iki nek makmi lali, aku yo bingung makmi iki lali piye. Tapi tidak boleh kalau ketika usianya sudah lanjut sampai telat makan. Paling tidak sedikit harus ada pencernaan atau makanan yang dicerna. Oke. Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu?
Cek, pusing tak takoki sik. Mau berebutan koyo berebutan sembako sik. Kok nek dibedheki ngene iso, kok nek dibedheki sing liyane ora iso meneng kabeh iki mesti. Pak Sakiman enake nopo? Oh, terus. Tidurnya bisa nyenyak, tapi nek tidur masih kali ibu ya? Bukan ya? Oh dewe ya? Kok dengaran kok anu ya Bu ya ijolan sedelok ya? Pak Sakiman ijolan sedelok karo Bu Suminah ya? Oh nek rada ra penak kok dilebok mau sore wae ya Bu ya? Pak Sakiman apalagi kira-kira? Penyakitnya berkurang? Tidurnya penak terus? Wis. Oh, liyane bagiane Pak Jarot. Pak Jarot enake terapi nopo? Imunnya tambah. Terus tak takoki imun niku sing kepiye? Nah. Untuk kekebalan tubuh. Oh, untuk apa? Saya sering begadang, sering lupa makan juga itu bisa. Oh gitu. Nah ibaratnya walaupun berubah, kira-kira kekebalan tubuhnya bagus nggak? Saya kira bagus cuma melayan kuman. Oh melihat mesti kuman. Ya berarti salah diri penting ini ya. Nah, jadi gini, siapapun yang terapi di Happy Dream, mau itu sebentar, mau itu lama, tapi sebetulnya bagus kalau tambah lama terapinya. Oke? Soalnya pertama, kenapa kok tambah lama terapinya itu bagus? Karena posisi ini 20 orang, setiap bapak ibunya ini badannya bukan semakin kuat tapi semakin rapuh kondisinya. Oke? Kenapa kok diwajibkan untuk terapi? Kenapa kok harus rutin terapinya? Pertama, yaitu imunnya akan ditingkatkan, kekebalan tubuhnya akan ditingkatkan. Karena apa? Posisi seperti ini, mendung, panas, terus apa lagi kira-kira ya? Cuaca tidak menentu, dingin. Kadang-kadang kita kalau malam hari cuacanya sumuk enggak? Sumuk. Kadang-kadang pagi hari jam 5, jam 4 sampai gini-gini badan ada enggak? Ada. Ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Itu semuanya. Ini kalau kita berhubungan dengan yang namanya cuaca. Tapi kalau berhubungan dengan kita kecapean, bisa nggak? Bisa. Yaitu untuk apa? Merelaksasi ototnya Bapak Ibu. Terus apalagi tulangnya Bapak Ibu juga. Mau tanya, orang tua kita tulangnya bisa kaya cah nopo? Enggak toh. Kenapa kok iso kaya ngono? Pengapurannya makin kurang. Hah? Pengapurannya makin kurang. Pengapurannya semakin kurang. Maksudnya gimana kok pengapurannya kurang? Wale jadi sampean ngomong. Pengapurannya itu tambah itu sih betul. Nah, karena apa? Ketika usianya tua, ini kalium atau kalsium yang ditingkatkan di tubuh kita itu berkurang kalau usianya sudah tua. Makanya terjadi yang namanya pengapuran. Penyakit bisa, kecapeannya kita bisa. Soal dari makanan sama minuman yang kita makan setiap hari, gimana cara pembersihannya? Ayo. Ini kita makan sama minum setiap hari. Panjenengan ini makan kali minum beras gimana toh? Wah, gimana caranya menghilangkan racun itu? Lewat dari mana? Lewat dari mana racun bisa keluar? Olahraga. Lewat kencing. Nah, terus minum air, urin, terus apa lagi? BAB, terus apa lagi? Keringat. Keringat, enak iki lho tak seneng meneng wae. Iki koyo bae karo kowe turu iki koyo meneng wae. Sing urine do jawab niki do jawab. Apa yo iki yo. Nek tak tunjuk kok mesti ngene, Mas, ojo aku to, Mas. Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu? Yes. Karena apa? Keluarnya racun makanan dan minuman bisa dari yang namanya BAB, atau dari air kencing, atau dari yang namanya keringat. Oke. Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu? Yes. Tapi masalahnya Bapak Ibu, antara kencing BAB dan namanya keringat ini tidak seimbang dengan apa yang kita makan dan minum setiap hari. Oke? Kula percaya ndek esuk sarapan iki malu wis nyemil meneh. Kira-kira
ya barang. Nyemil itu jam ibaratnya jenengan mau jam itu sarapan. Kira-kira nih ibaratnya nih bukan poso niki. Jam 11 kan kira-kira wis nyemil nopo iku. Awet jam itu sampai jam 11 wis nyemil nopo wae. Biar. Pisang goreng. Biar dua telur godong. Makanan kecil nak sing gede kaya apa Bu? Lah makanan kecil makanan. Makanya kalau di Happy Dream itu, ini maaf ya, kalau di Happy Dream itu harus jelas ya Bu. Kok nek ngirim makanan ringan, kok nasi ngabut kaya apa ya? Kok kancane mesti ngoten. Malah iki kancane kadang-kadang kancaku iki kadang dulu makanan kecil, berarti sing gede kaya apa ngono. Oh, makanan apa ringan apa? Ini kok kemen ya? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Karena apa? Kita itu setiap jam, mau setiap menit, setiap detik, setiap jam kita pasti ngonsumsi makanan atau minuman. Weh, habis makan iki, wah sarapan nendang delalah, ono jenenge roti-roti. Dimakan mboten. Wah, delalah iki mulai makan. Wah, kok ono gedang goreng. Wah, dimakan mboten. Makan gak mungkin kan gedang goreng lawe sambel. Kira-kira mungkin enggak? Enggak mungkin. Pasti kita setelah makan pasti kita makan pisang goreng. Sakniki ngeten nek ana telur goreng dimakan mboten. Makan kan enggak mungkin kan didobahi lawe telur goreng. Kan aneh pasti. Betul enggak? Betul. Bapak Ibu? Paling setidaknya kita habis sarapan pasti konsumsi makanan yang lainnya atau minuman yang lainnya. Oke. Ini kalau kita tadi pertama apa? Dari makanan sama minuman. Kecapean. Berarti mana? Otot sama tulang. Bukan hanya otot tulang saja, juga bagian saraf. Terus apa lagi tadi yang terakhir? Cuaca. Makanya apa? Di tubuhnya Bapak Ibu tergantung bisa beradaptasi atau tidak. Oke. Sekarang usia tua sama usia mudanya jadi jaminan enggak? Oh enggak. Ada satu cerita. Apa? Anak muda sakit sakit di ono yo. Oh, anak sapa iki? Oh gitu. Oh, bapak pakai rumah sakit ya? Weh, tapi ini bapak pakai rumah sakit yang loro-loro nah. Dijawab dewe kena dewe. Nah, makanya itu kurangi begadang jangan begadang. Loh, ada lah nantinya tuh. Nah, kalau tak ada uangnya, itu betul. Oh, kawas koperasi. Kok akeh meneh di rumah sakit kok ya koperasi dadi siji iki. Oh, pengurus koperasi. Bapak Ibu? Bapak Ibu? Yes. Aku nanti sampai mana tadi aku lupa ya. Terakhir. Oh ya cuaca lah udah. Makanya gini, kalau tadi Pak Jarod bilangnya mau usia muda mau usia tua ini tidak akan jadi jaminan. Oke. Sama halnya ketika walaupun anak usia muda ini tidak kontrol sama tubuhnya, juga bisa terjadi tulang pinggangnya sakit atau bagian pinggangnya kayak Pak Anies sama. Pertama, faktor mohon maaf ya, kebanyakan anak muda zaman sekarang itu tuh tidak mau yang kerja keras. Nek zaman biyen ibu-ibu piye? Oh, zaman nom-noman jenengan pripun? Rekoso ngangsu. Terus pripun mulai? Tandur. Terus apa mulai? Panen derep. Terus apa mulai? Macul. Oh, terus apa mulai? Matur. Nyangkul matur. Nyangkul. Wis kabeh wis pokoke nek jaman biyen betul ya. Oh saiki nek cara camen-camen motor dilemun kuwi. Tolong kirim pakanan ning sawah ngono kuwi. Alang kosik leh ngono pasti. Betul enggak? Kosik kenapa? Kok kowe jatah sik ngono. Sik akhirnya diterima dhewe. Betul enggak? Panggil saiki nganggo tangan nom. Makane nopo
nyandangi dewi. Sama halnya ini pekerjaan, kalau saya tuh salut sama seorang bapak-bapak ini ngebagi duit Bapak, maksudnya resiko ketinggian yang saya bayangkan itu kalau pekerjaan ekstrim, semisalnya bapak-bapak atau ibu-ibu dulu, bahkan pekerjaan zaman dulu sama zaman ini ya, pekerjaan zaman dulu sama bapak-bapak sama ibu-ibu kira-kira seimbang nggak? Hah? Pekerjaannya hampir sama nggak bapak-bapak sama dulu sama ibu-ibu zaman dulu? Nggak sama? Jauh ya? Jauh ya? Kalau zaman sekarang jauh ya? Gini, apakah bukan faktor ya, kalau kita sebutnya orang yang terapi di Happy Dream ini, apakah kalangan orang-orang kaya? Enggak. Apakah kalangan golongan orang tidak mampu? Kita bilang enggak, semuanya hampir rata. Betul enggak? Kalau kita bilangnya seperti, makanya gini, zaman dahulu mungkin kalau bapak ibunya, kenapa kok penyakitnya hampir saya kalau lihat di buku pendaftaran ini golongan pensiun sama golongan tukang, wah aku nek ngomong tukang apa ya cara baca ya Swasta. lah swasta ya sing apik ya. Wah, nak sing nek cara pensiun ki apa jenenge wira swasta? ASN. Pensiunan yo ngono ya. Nah, ini kebanyakan orang yang berduit ngono lah gampangane ya. Orang yang berduit sama kalau saya bandingkan dengan orang yang wira swasta atau usaha atau swasta atau wira swasta, betul ya? Wira swasta ini penyakitnya lebih mengerikan yang orang berduit. Kenapa seperti itu? Makannya enak terus. Memangnya zaman biar makannya enak kok. Badannya kepenaan. Kurang gerak. Terus kenapa kalau orang zaman dahulu nih, aku mikirnya tuh maaf ya, hampir ini orang yang turun dari Innova jalannya pakai toka, terus lagi orang yang pakai mobil bagus jalannya pakai tongkat. Ada lagi ini hampir yang saya temui ya, beda sama jenengan numpak ben annyeonghaseyo tuh nyurun saking putih tuh saking pasar, wah mas dodolan kok yo piye iki Lombok kok regane larang kabeh, cerewetnya apa minta ampun, betul nggak? Ini kalangan 20 orang yang di sini, wah orangnya cerewet, menandakan kalau bapak ibunya cerewet, ini bapak ibunya sehat. Loh ini kalau orang yang Innova turun, annyeonghaseyo, apa muni annyeonghaseyo kok dredeg, annyeonghaseyo. Nah jenengan annyeonghaseyo, betul nggak? Betul. Ini hampir saya temui ya Allah. Padahal apa? Hidup kita hanya satu kali. Kalau bapak ibunya mohon maaf tidak memanfaatkan tubuhnya yang sekarang, badannya harus selalu sehat. Mau nggak badan terus sakit-sakitan? Nggak mau. Mohon maaf. Bahkan orang-orang yang di sini, yang terapi di sini ini hampir semuanya rata, betul nggak? Mau kalangan apapun mohon maaf. Bahkan apa? Ini mohon maaf lagi. Percaya nggak orang yang gini? Kalau saya bilangnya, orang yang memiliki alat terapinya Happy Dream, kalau pandangannya bapak ibu orang yang seperti apa? Hah? Oh gitu. Alatnya Happy Dream mahal. Bayangannya adalah orang yang punya duit. Terus apalagi pandangannya kalau Husumina? Ayo. Maksudnya kita enggak maksudnya kita enggak akan menyangkut tentang yang beli ya, maksudnya usaha. Kita akan menyangkutkan dengan usahanya mereka. Ayo kira-kira kalau bayangannya khawatir terapi regane 20 juta. Bayangannya mesti wong sing duit tok sing tuku. Betul enggak? Pasti gitu ya? Pasti kalangan orang-orang kaya, pasti gitu. Enggak. Saya selama antar terapi di Happy Dream, antar alat terapi di Happy Dream, kalau kita bandingkan semuanya rata,
mau dia yang kaya, mau yang tidak. Ini kita bilangnya seperti itu. Saya nganter di daerah mana ya? Enggak terakhir masih ke sana lagi di daerah Magoyoso. Ada salah satu ibu daerah Magoyoso, dia punya yang namanya ginjal, penyakit ginjal atau sering cuci darah, dianya sudah itu tidak kaya betul orangnya. Bapaknya itu di sawah, ibunya juga di sawah. Ada lagi bukan kalangan orang kaya, mana lagi saya lupa. Pokoknya itu usahanya mereka yang kita sebut itu bukan karena uangnya, tapi ingin memiliki rasa hatinya, yaitu tujuannya untuk Ini ada salah satu cuplikan video dari satu bapak, yaitu tamu kudus. Nah, benar. Kemarin belum dilihat video ini. Belum. Bentar. Coba dibaca dulu. Namanya Bapak Pramu. Orang Beta ini kudus ya. 66 tahun, susah jalan, bongkok, asam urat, kolesterol, susah tidur, darah tingginya 150. Ini seorang bapak dengan umur 66 tahun. Kita bayangkan ini 66 tahun pekerjaannya apa? Ada yang tahu? Nah, ini satu bapak namanya Bapak Pramu, mohon maaf ya kalau kita bilang. Ini namanya Bapak Pramu, ini salah satu tamu kudus. Hah? Yang kiri sudah gak bunyi. Tambah meneh. Pun tambah lagi. Oh iya. Sampun. Pun Bapak tambah, ini mau tambah, makin totalannya ini gurih ya. Bapak Ibu. Yes. Ini namanya Bapak Pramu, satu Bapak Pramu salah satu tamu kudus. Ini pekerjaannya yaitu tebang pohon. Ini tebang pohon. Kalau bapak-bapak bayangkan umur 66 tahun masih layak gak dia tebang pohon? Ya. Betul nggak? Kalau kita berpikir dengan secara kesehatannya masih layak gak dianya? Jangan layak. Ini riskan. Ini satu ketika bapaknya ini nebang pohon, dianya jatuh. Dia dari pohon dengan ketinggian jatuh. Kita bayangkan. Iki coro ibaratnya bapaknya akan terjadi apa? Patah tulang. Patah tulang. Okay. Tapi rezekinya bapaknya ini tidak patah tulang, tapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Datang pertama di Happy Dream itu dibopong sama keluarganya masuk terapi di Happy Dream Kudus selama 6 hari. Oke. Setelah insiden itu, pertama yaitu jalannya susah, dan yang kedua yaitu bongkok waktu jalan. Karena apa? Nyeri, rasa sakit yang ditimbulkan, mohon maaf. Dengan coret berarti kok sedang langsung aku isok itu. Hah? Dengan ibaratnya jatuh blek, apa melakukan iseng ini, apa langsung batigo langsung melakukan ngeten. Gimana posisi bentuknya? Pasti gini enggak? Betul enggak? Itu yang terjadi ketika pada saat bapak ibunya
Jatuh. Ini sama halnya bapaknya 66 tahun, dianya jatuh. Enggak ada ya? Belum ya? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Yes. Ini selama 66 tahun, umur usianya 66 tahun, 6 hari terapi di Happy Dream, ini sudah banyak perubahan dan jalannya sudah bisa tegak. Tepuk tangan dulu semuanya. Karena Happy Dream ini kalau kita bilangnya sebuah keajaiban, tapi yang sampai kita dari Happy Dream-nya, stafnya, bahkan Butika dan Monjaninya yang membuat luar biasa itu usahanya selama 3 tahun terapi hanya bolongnya cuma sekali. 3 tahun terapi. Karena Happy Dream-nya di Kudus berhubungan karena apa? Sudah 3 tahun buka dan bapaknya ini hanya 1 kali bolong. Kira-kira ada yang seperti itu enggak? Di sini. Ini 3 tahun loh. Oh ini 3 tahun loh. Saya susah. Nah, karena kenapa kok bapaknya bisa? Pertama gini, kalau dari hatinya, dari hati sama pikirannya dianya sudah cinta, sudah yakin karena perubahan apa yang dirasakan ketika tidak bisa jalan, terus jalannya bongkok, dia bisa jalan seperti ini tegak kembali ya karena siapa? Ya karena Happy Dream. Allahnya bantu lewat perantara, betul nggak? Betul, kita bilangnya seperti itu. Nggak mungkin lah jenengan apa tahu ketemu Allah ya enggak. Semuanya kita dibantu lewat yang namanya perantara. Kita ada dokter, kita ada terapis, ada dan lainnya, betul nggak? Ada guru senam, ada obat, semuanya lewat perantara. Siapa yang bisa bikin sembuhnya? Hatinya, usahanya, pikirannya. Oke. Bapak Ibu, mengandalkan keajaiban semuanya akan dikasih keajaiban, betul ya? Betul. Makanya 66 tahun jatuh dianya pas nembang pohon, jalannya susah, bongkok. Kira-kira kalau kita berpikirnya bisa nggak dia sehat? Susah, gak akan bisa. Tapi apa? Selama 3 tahun dari awal dianya terapi di Happy Dream, hatinya yakin saya bisa. Ini terapi di Happy Dream ada perubahan. Selama 3 tahun tebang pohon ini bayarannya piro? Hah? Piro jam tebang pohon ini? Hah? Sama dengan tukang. Ono 200.000. Nah, ada. Kita bilangnya ini pun kalau dianya ada job dalam 1 minggunya, kalau nggak ada kira-kira berikut nganggur, betul nggak? Kita bilangnya nganggur. Tapi apa? Ini salah satu bapak yang tukang tebang pohon ini selama 3 tahun mengumpulkan uang. Akhirnya apa? Memutuskan mengambil salah satu alat Happy Dream. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini sebagai contoh kita. Maksudnya contohnya gimana? Dasar seni aku nggak punya uang. Kita jangan bilang nggak punya uang, betul nggak? Bapak Ibu semuanya di sini punya, ada. Tapi mungkin ada keperluan yang lain, betul ya? Itu cinnya di situ. Makanya ketika kita nanya, karena bapaknya ini tidak pernah punya kata yang tidak punya uang, belum ada, karena masih ada keinginan atau kebutuhan yang lain, betul nggak? Karena di sini bapaknya kalau tidak punya uang saya nggak hidup di sini mas, sudah mati saya. Makan sama minum saya di mana, betul nggak? Betul. Tapi bapaknya ini seorang tebang pohon, akhirnya apa? Berkeinginan mengumpulkan selama 3 tahun. Butikanya tahu laporan, dianya terharu nangis karena selama 3 tahun apa? Bapaknya berjuang umur 66 tahun. Bu,
duit 19 juta 5 tahun, duit 19 juta, nek cara ibaratnya umur swidak 6 tahun, amin digopo. Betul nggak? Pikirannya seperti mau dibuat apa? Kita punya uang 19 juta ini 66 tahun bapaknya. Kalau pikirannya tak boleh sampai mati, betul nggak? Masih kebutuhan yang lainnya, saya punya kebutuhan yang lainnya. Ini bapaknya tidak berpikiran seperti itu karena apa? Saya sudah percaya cinta sama Fitri. Dan ditanya, Pak, kenapa kok keinginan memiliki alatnya? Karena saya suka, senang, cinta, sayang dan anak-anak saya ingin pakai yang namanya alat Fitri. Tepuk tangan dulu semuanya. Bapak Ibu, Bapak Ibu. Tapi bapak ibunya di sini masih bisa terapi nggak? Masih. Walaupun nggak punya alatnya Fitri, tapi bapak ibunya masih bisa terapi. Oke. Makanya saya tadi bilangnya jangan sampai bolong-bolong, rutin, rajin. Kalau bapak ibunya mau bapaknya 3 tahun bolong iki wis pirang kilo. Iki olah setahun setengah iki. Lagi bolong siji tok ya. Katanya minggu di bolong. Iki tiap minggu bolong. Patang sasi terapi bolongnya 2 sasi. Iki. Oh iya, lah iki ora tau bolong. Guru mini. Boleh. Ada ketanya wis biar guyu iki sempet biyen teko ora teko nek teko meneh. Busuk anak iki pokoke bolong nek ono manten. Bapak Bu Sulastri. Bapak yang ingin ngene Bekasi sempet ora terapi. Bu Jayanti hele padha iki. Nah, Bu Semina alhamdulillah sekarang masih kuliah, enggak tahu ke depannya ya juga ya. Nah, Bu Sri Lestari 7 bulan bolong 2 minggu. Oh, 7 bulan bolong 2 minggu. Inang Sukawati. Banyak bolongnya. Oh. Banyak bolongnya. Banyak bolongnya. Bu Nelly. Bolong 5 hari. Bolong 5 hari. 5 hari lebih. 5 hari. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulannya bapaknya Banyak bolong. banyak bolongnya. Bapak Ibu. Yes. Bapak Ibu. Yes. Yang saya bilang di sini bukan bolongnya, tapi tambah meneh. Oh. Oh, bar mendur lorot. Bar mendur lorot. Oh, penyakitnya kalau bubar puncak lorot meneh. Nah, maksudnya gini, bukan kita bahasnya bolong tidaknya, tapi usaha untuk rajin rutinnya. Oke. Nah, kalau bapak ibunya gini, kalau bisa merasakan orang yang terapi diabetes, mohon maaf ya, banyak tamu-tamu mungkin atau bapak ibunya itu bilang sama saya, Mas, kalau ngobrol di belakang ya, pas saya di belakang gitu, sang sini, alhamdulillah. Kenapa Bu? Tangan saya dulu kesemutan, sekarang udah enggak ada buahnya itu. Sang seni, apalagi tuh? Alhamdulillah saya makannya sudah enak. Lambung saya dulu sering sakit, alhamdulillah lambung saya sudah sembuh, sudah enakan. Itu sudah banyak. Terus apa lagi? Sang seni, alhamdulillah dulu saya nafasnya agak sesak, nafasnya agak sesek, jantung saya detaknya kencang. Tapi setelah terapi diabetes sudah banyak perubahan sedikit demi sedikit. Karena apa? Bapak ibunya tidak bisa mengalami perubahan, merasakan secara langsung, tapi merasakannya sedikit demi sedikit. Oke. Gak ada kalau masa gini. Dan bapak ibunya pengen kesemutannya hilang. Wah, alhamdulillah, Samsuni, kesemutan saya hilang sekalian tangannya. Loh, kalau kita bilangnya kan gitu. Loh, masa gini? Wah, alhamdulillah, Samsuni. Wah, ini kaki saya kemarin kebas-kebas, sekarang sudah hilang sekalian kakinya. Kan nggak mungkin kan? Loh, nek bapak ibunya kepingin hilang secara tiba-tiba kan kayak gitu, betul nggak? Penyakitnya. Tapi kalau bapak ibunya pingin secara sembuh harus ada proses. Oke. Selain ada proses harus ada usaha. Seperti Pak Anies. Ini Pak Anies rumahnya Tayung. Ini saya berpikiran di rumah ini Tayung, Lajur, ini Rono, aduh. Saya bimbang misalnya berangkat apa enggak? Kira-kira bisa berangkat enggak? Berangkat ya.
berangkat coba. Nanti gini Pak, dalam 1 bulan kalau Pak Anies bisa berangkat ceguh, nanti saya bayarin parkirnya 1 kali. Lah kan lumayan. Lah sekarang gini, yang dapat sehatnya siapa? Saya Pak sendiri. Anies ya? Pak Anies kesini terapinya gratis tak bayar? Gratis ya? Untung sopo? Untung Pak Anies rugi sopo aja? Aku. Lah bayarin parkir 2.000 sepisan ya rugi aku sih saya Pak Anies. Lu kok tak jajake? Lah wong kepengin sehat kok jajake sego gendul malah penyakit Pak Sakiman. Bapak Ibu? Yes. Bapak Ibu? Yes. Nah, gitu ya Pak Anies. Di sini terapinya begini kayak gitu. Kenapa kok disuruh apa namanya teriak-teriak? Kenapa kok disuruh aktif semuanya harus digerakkan tangannya ini loh? Bunga, itu juga bisa. Karena gini, ketika kau terapi di Fitri, Bapak Ibunya diajak, Bapak Ibu, yes, Bapak Ibu, yes, tangannya ini digerakkan semua, badannya gerakin. Karena apa? Bapak Ibu nih kolesterolnya tinggi, itu pundaknya bisa diobati ora. Kenceng, tangannya kenceng ini, aneh kenceng, betul nggak? Ketika jawab oke, jadinya kalau jawabnya oke itu harus oke gitu, oke. Nah, jadinya apa? Untuk mengurangi ketegangan otot. Dan yang jenengnya dijak Bapak Ibu. Bapak Ibu. Oke. Iya ora ana padha karo sing Innova mangkune nganggo tongkatku. Betul ya? Loh, orang sehat suaranya harus kenceng ya. Oke. Oke. Bapak Ibu. Yes. Bapak Ibu. Yes. Nanti bertahun jago ngomong. Boyong sampean ora bakal ditinggal boceng mulai mengko. Kok aku kon nunut yo iya biasa kok yo setan kok aku kon nunut ya berarti ini ya. Ah, bener kok gak aku mata kelete. Bener ya aku kon nunut toh. Oh, aku ning ngene lah yo ora kudu wong krungu. Bapak Ibu. Yes. Besok kita hari Selasa ketemu lagi. Karena walaupun tanggal merah besoknya kita tetap masuk ya. Nah, karena Happy Dream kita mengikut tanggalan Korea. Jadi nggak ada tanggalan Indonesia. Walaupun tanggal merah kecuali lebaran kurban sama lebaran hari raya. Oke. Nah, karena kita nggak berpikiran tanggal merahnya libur, tapi buatlah badannya Bapak Ibu sehat. Kepengen libur atau kepengen masuk? Masuk. Sip. Tapi ini pas hari raya libur yo. Ya. Masuk yo. Biasanya kita pakai trabikop di bagian pundak. Jadi minta tolong pakaiannya jangan yang terlalu ketat, jangan yang kencang-kencang. Oke. Oke. Bu, itu kepenak ya, Pak. Mas Akiman wis ngene-ngene mang kowe soyangan lah tangi. Dah, ayo minumnya diminum dulu semuanya. Ya di sini. Woi, buku. Nah, nanti Bapak Ibunya yel-yel, sasarannya akan bagi buku. Oke.